Selamat pagi umat GKI Samanhudi. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa sama-sama diberikan kekuatan dan juga kehidupan daripada Tuhan, sehingga kita bisa sama-sama di dalam doa pagi ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini yang telah Tuhan berikan. Kami mau memulaikan doa pagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik dan semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-25 sampai 28. Lukas 21 ayat 25 sampai 28 saya akan bacakan dari Alkitab TB2 di bawah perikop kedatangan Anak Manusia. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mengalami yang namanya pesawat di cancel atau akhirnya di reschedule penerbangan yang hendak kita gunakan untuk pergi ke suatu tempat tertentu. Ketika kita mengetahui misalkan ada dapat info dari maskapai bahwa pesawat yang akan kita naiki itu di cancel atau di reschedule, kita akhirnya menanti begitu ya, kapan pesawat ini akan mendapatkan jadwal penerbangan lagi, atau kapan saya akan pergi begitu. Tetapi setelah di cancel di awal, terus katanya akan ada di reschedule, tetapi ternyata maskapai penerbangan itu tidak bisa memenuhi permintaan kita untuk tetap terbang, dan akhirnya pesawat itu, penerbangan itu memang sama sekali tidak bisa dilanjutkan. Entah itu karena masalah, biasanya masalah karena bencana alam gitu ya, yang memang tidak bisa diganggu gugat begitu ya, tidak bisa kita apa-apain. Kalau misalkan ada gunung meletus begitu ya, ya itu sangat berbahaya juga untuk penerbangan pesawat. Dan akhirnya sepertinya masa kita menunggu itu menjadi sia-sia ya, sepertinya ya. Karena kita udah menunggu lama nih, kita berharap penerbangan kita akan di reschedule dan kita akan benar-benar pergi ke tujuan yang kita impikan, kita harapkan untuk kita ada di sana. Ternyata pesawat itu sama sekali tidak bisa terbang. Bapak Ibu Saudara, menanti sesuatu memang di dalam konteks kita sebagai manusia memang tidak ada kepastian ya, bisa saya bilang ya. Seringkali lebih banyak kita menanti memang secara tidak pasti. Dan karena itu akhirnya ada banyak hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika kita menanti sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Demikian halnya sebagai seorang percaya, kita pun sebenarnya hari ini sedang menanti sesuatu yang indah, yang besar. Tetapi menanti yang sedang dilakukan oleh orang percaya adalah penantian yang pasti. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Lukas 21 ayat 25 sampai 28, ini sedang berbicara tentang kedatangan Anak Manusia dan berbicara tentang akhir zaman, di mana Yesus di sana mengatakan bahwa di akhir zaman itu orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Dia akan mengalami penderitaan. Tetapi sekalipun ada penderitaan, ada kekecewaan, ada kesulitan, di ayat 25-28 Tuhan Yesus berjanji dan mengatakan kepada kita bahwa Anak Manusia akan datang, dan di ayat 28 dikatakan ada pembebasan di sana. Bapak Ibu Saudara, hari ini pun kita sudah mengalami yang namanya pergumulan kehidupan itu ya, kesulitan, penderitaan. Apalagi penderitaan akibat kita adalah seorang Kristen atau seorang percaya. Dan dalam segala pergumulan dan tantangan kehidupan itu, kita mungkin bisa saja bertanya, kapan Tuhan ini semua akan selesai? Kapan Tuhan akan segera datang untuk kedua kali?
kapan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Dan itulah yang hari ini sedang kita nantikan. Tetapi berbeda dengan penantian misalkan seperti di awal tadi yang saya sebutkan, menanti pesawat atau penerbangan kita yang di-cancel itu, yang bisa berujung kita terbang ataupun tidak terbang, alias kita tidak menunggu sesuatu yang pasti. Berbeda dengan itu, kepastian kedatangan dari Tuhan Yesus adalah sesuatu yang benar-benar pasti yang bisa kita pegang dan kita percayai hari ini sebagai seorang percaya. Penantian orang Kristen adalah penantian yang pasti bahwa kelak Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia untuk memulihkan segala sesuatu dan memberikan kita sukacita kekal itu, dan kita benar-benar mendapatkan pemulihan yang sempurna, hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Bapak, Ibu, Saudara, pengharapan inilah yang seharusnya terus kita pegang sebagai seorang percaya. Ketika hari ini Bapak, Ibu, Saudara mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, Tuhan Yesus memberikan harapan kepada kita bahwa kelak itu semua akan selesai, kelak itu semua akan usai, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Inilah pengharapan kita yang kita pegang hari ini untuk melewati tantangan kehidupan hari ini. Bahwa hari ini kita punya pengharapan yang pasti. Kelak di depan sana itu pasti happy ending. Pasti happy ending. Saya teringat dengan menonton film ya, ketika berbicara tentang happy ending. Kalau kita udah tahu nih filmnya, di akhir film itu pasti happy ending, sekalipun kita nonton di tengah film itu, wah ada ininya, tokoh utamanya hampir mati, terus ada konflik yang kita lihat, wah kayaknya ini nggak mungkin nih bisa selesai. Tetapi kita udah tahu film itu ujung-ujungnya pasti happy ending. Pasti sekalipun di pertengahan film itu ada banyak gonjang-ganjingnya, tapi kita tahu dengan pasti kelak itu semua akan usai dan akan berakhir dengan happy ending. Kiranya kehidupan kita semakin dikuatkan bahwa kita tahu kelak Yesus Tuhan kita akan datang kembali ke dunia, dan itulah yang menjadi pengharapan kita bahwa sekalipun hari ini pergumulan, penderitaan itu ada banyak sekali menimpa kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap pegang kendali, dan kelak Tuhan akan datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu, dan semua penderitaan itu akan usai. Kita akan dibebaskan. Jika hari ini Bapak, Ibu, Saudara masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, itu berarti hidup kita adalah memberi buah bagi Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, menyelamatkan kita, dan kelak akan datang kembali. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak membiarkan kami di dunia ini, tetapi Engkau berjanji akan menyertai kami, dan kelak pun Engkau akan datang kembali memulihkan segala sesuatu bagi kami ya Tuhan. Di tengah penderitaan kami, tolong kami untuk percaya akan pengharapan itu yang akan terus kami pegang Tuhan dalam kehidupan kami. Percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami kelak. Hidup kami akan happy ending karena kami percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.